jangan menunda keselamatan. Shalom saudaraku, ada satu kata yang berbahaya dalam hidup rohani kita. Nanti saja, itu yang sering dibisikkan oleh iblis. Nanti saja bertobat, nanti saja berubah, nanti saja sungguh-sungguh ikut Tuhan kalau sudah tua. Nah saudaraku, firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa keselamatan tidak boleh ditunda, karena ketika Tuhan bertindak, waktu tidak lagi menunggu. Mari kita baca Kejadian 19 ayat 15 sampai 22. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuhanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati. Yang pertama, keselamatan tidak boleh ditunda di ayat 15 sampai 16. Lot tahu penghakiman akan datang. Ia tahu Sodom akan dimusnahkan, saudara. Namun ia masih berlambat-lambat. Hatinya masih terikat pada kota Sodom. Kebenaran dari bagian ini menegaskan, menunda ketaatan bisa membuat kita kehilangan kesempatan. Untungnya, karena kasih Tuhan, Lot masih ditarik keluar. Keselamatan adalah anugerah, tetapi anugerah itu harus segera direspon, saudara. Dan yang kedua, keselamatan adalah inisiatif Allah di ayat 16. Nah, saudara, Alkitab berkata, Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Lot tidak diselamatkan karena ia kuat, tetapi karena Tuhan penuh dengan belas kasihan. Malaikat memegang tangannya, membimbingnya keluar. Kebenaran ini menghiburkan kita, saudara. Sebagaimana Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Tanpa Tuhan yang memegang tangan kita tidak akan sanggup keluar dari Sodom kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, keselamatan menuntut ketaatan totalitas. Ayat 17 sampai 22. Dalam ayat tersebut disebutkan perintahnya sangat jelas kepada Lot. Larilah, jangan menoleh ke belakang. Keselamatan bukan hanya keluar dari bahaya, saudara, tetapi juga meninggalkan kehidupan lama sepenuhnya. Lot masih meminta alternatif, Zoar, dan Tuhan dalam kemurahannya mengizinkannya. Dalam kebenaran ini menegur kita untuk ikut Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Tidak bisa satu kaki di dalam dunia ini, tetapi satu kaki lagi di jalan Tuhan.
Keselamatan menuntut langkah maju saudara, bukan nostalgia masa lalu. Saudaraku, apa yang terjadi pada Lot adalah gambaran keselamatan di dalam Kristus. Kita juga pernah terancam oleh hukuman dosa. Roma 6 ayat 23. Namun di dalam Yesus, Allah menarik kita keluar. Yesus bukan hanya memperingatkan saudara, tetapi ia menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita di atas kayu salib. Sekaranglah waktu perkenanan itu. Sekaranglah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Saudara, ada ungkapan berkata, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Keselamatan dalam Kristus tidak boleh ditunda saudara. Hari ini adalah waktunya bagi saudara. Karena itu, mari renungkanlah dengan jujur. Apakah saudara sedang menunda ketaatan kepada Tuhan? Apakah ada Sodom yang masih saudara genggam? Dan apakah saudara sudah sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lama saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami binasa. Ampuni aku Tuhan, jika aku sering terlambat-lambat. Peganglah tanganku dan tuntunlah aku keluar dari dosa ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menguatkan langkah saudara, menolong saudara tidak menunda keselamatan, dan menuntun saudara hidup dalam ketaatan yang penuh dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau bimbingan rohani, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.